Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu bagian dari alat berat yang ada di workshop jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Seni Padang, yaitu ini yang kita sebut sekarang adalah namanya forklift. Forklift kalau kita lihat fungsinya adalah untuk memindahkan, menaikkan dan memindahkan material atau barang menggunakan garpu atau fork. Namun konteks pemindahannya di sini adalah tidak untuk jarak yang panjang, tapi hanya untuk jarak-jarak yang pendek. Ya, itu yang kita sebut dengan forklift. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari arah depan ini, itu ada komponen-komponen utamanya yang ada dalam forklift di sini. Ya, saya akan mencoba menjelaskan dari arah depan. Ini yang kita sebut dengan fork atau garpu. Fork ini fungsinya ya tadi untuk tempat barang nanti dipindahkan, dinaikkan, diturunkan, dipindahkan, dan ini bisa digeser-geser ya, tergantung besar kecilnya material yang akan dipindahkan atau yang akan kita angkat. Kalau fork yang Datsun ini kan forklift yang masih lama. Ini masih menggunakan cara mekanik seperti ini ya, secara mekanik. Jadi kita putar-putar untuk menggeser-geser forknya tersebut ke dalam atau keluar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini itu komponen yang pertama yang kita sebut dengan fork atau garpu. Nah, yang kedua ini, yang dua ini yang kita sebut dengan mas. Mas ini tuh merupakan bagian utama dari forklift. Dia juga merupakan titik tumpuan nanti untuk fork itu sendiri, ya, karena dia akan nyambung ke sini. Terus dengan adanya mas ini, maka fungsi hidroliknya yaitu untuk lifting, untuk naik atau turunnya suatu material, ataupun untuk tilting, mencondongkan fork ke arah dalam ataupun ke arah luar tuh bisa terjadi, bisa dilakukan kalau dengan adanya mas ini. Karena mas ini dia akan menopang tadi posisi dari lifting, dan yang di sini adalah posisi untuk tilting. Oke, itu komponen yang kedua, mas. Yang ketiga ini sendiri namanya adalah carriage. Carriage itu adalah tempat sandaran atau sandaran dari material yang akan dibawa, yang akan diangkat di fork ini, maka dia akan disandarkan ke sini, karena kalau nggak ada carriage nanti bisa kena ke komponen forklift yang lainnya. Oke, yang berikutnya kalau kita lihat di sini ada yang kita sebut dengan hydraulic cylinder, tapi ini hydraulic cylindernya untuk lifting. Jadi ini lifting hydraulic cylinder berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan dari material, ya, lifting maupun lowering. Nah, namun di forklift ini di samping ada lifting cylinder nih, yang sekarang ini ada, kalau kita lihat ini ada rantai, kalau kita sebut dengan lifting chain ya. Lifting chain ini adalah pendukung utama komponen untuk menaikkan dan menurunkan dari fork itu sendiri. Kenapa harus pakai ini? Karena posisi yang akan dinaikkan diturunkan forknya kan tidak di atas ini, ya. Jadi tidak bisa langsung naik turun, tapi harus pakai perantara rantai karena dia posisinya di sini. Sehingga pada saat dia naik, lifting cylindernya ini atau lowering turun, maka rantainya ini yang akan narik atau menurunkan dari fork itu sendiri. Ini yang kalau kita lihat dari sisi depan. Kalau kita perhatikan dari sisi ke samping, ke belakang, ke sini, mungkin bisa dari sini, dari sebelah sana ya. Nah, ini yang kita sebut dengan tilting cylindernya. Jadi silinder untuk mencondongkan ke dalam dari fork itu sendiri, tilting in, atau untuk mencondongkan keluar. Jadi kalau memanjang keluar dia disebut dengan tilting out. Ya, tilting out, sehingga nanti garpunya, forknya ke arah luar. Kalau tilting in berarti ininya memendek, garpunya ke arah dalam. Oke, ini ada dua ya, kiri kanan dari tilting cylinder. Baik, kita lihat ke arah sini ya. Di sini di forklift, komponen utama forklift berikutnya ada yang kita sebut dengan overhead guard, pelindung dari operator. Ini sangat vital ya, sangat penting, karena forklift ini kan biasanya mengangkat barang bisa lebih tinggi dari operator di posisi barangnya. Maka kalau misalkan ada sesuatu kejadian tumpah atau bagaimana, dengan adanya overhead guard, operator bisa safety, bisa aman, bisa terlindung. Itu komponen berikutnya. Nah, yang tak kalah pentingnya di komponen forklift itu juga ada yang kita sebut dengan penggeraknya itu sendiri, yaitu engine-nya. Engine ini penggeraknya dalam forklift itu kan bervariasi. Ada yang berpenggerak diesel, ada yang bensin, ada yang gas, ada yang baterai. Kalau kita lihat di sini nih, karena forkliftnya yang masih lama ya, ini masih menggunakan
berpenggerak bensin dan masih konvensional, yaitu masih pakai karburator, dan ini juga masih menggunakan tipe distributor pengapiannya ya. Dan pengapiannya masih pengapian yang menggunakan platina. Tapi forklift ini masih berfungsi dengan baik. Oke, ini yang bagian tengah engine-nya. Di bagian belakang yang tak kalah pentingnya juga ini yang kita sebut dengan balance wedge. Jadi penyeimbang berat. Penyeimbang berat maksudnya kalau forknya lagi mengangkat barang, mengangkat beban tuh, nanti ini penyeimbangnya sehingga dia akan tetap stabil. Dan ini juga sebagai indikasi kalau nanti mengangkat barang yang terlalu berat, rodanya terangkat, maka itu bisa menandakan bahwa beban yang diangkat lebih tinggi dari spek tonase yang diisikan. Oke, itu kayaknya komponen utamanya ya. Kalau lampu itu udah biasa di mobil juga ada. Baik, itu demikian penjelasan. Terima kasih. Baik, ini di bagian kabinnya sini, di ruang operatornya ini, kalau kita lihat ada pedal di sini yang sebelah kiri, yang kalau yang saya injak ini ada untuk kopling, berarti ini masih pakai transmisi manual ya, ini kopling. Yang ini berarti sebelah kanan rem, dan ini gas, ya hampir sama dengan mobil. Nah, di sini ada dua tuas. Nah, tuas di sini yang sebelah sini untuk maju atau mundur seperti ini. Ya, tapi kita tekan koplingnya nih. Nah, sedang ini untuk speednya, untuk kecepatannya. Jadi kalau maju pingin kecepatan 1 atau 2 tinggal dipindahkan. Jadi ini 2 ya, ini 1 ya. Jadi ini ada kecepatan dari, tapi udah kurang jelas kecepatannya dari posisi maju atau mundur. Nah, ini kunci kontaknya. Terus kalau kita perhatikan di sini, ini yang vital adalah bagian untuk pengoperasian tuas dari fork yang di depan sana. Kalau kita lihat simbol-simbolnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posisi ya. Artinya operator bisa membuat dia 7 posisi dari fork yang diinginkan. Kita lihat dari yang mudah ini ada panah ke bawah, berarti forknya ini turun, lowering. Ya, kalau kita gerakkan nanti ke sini ya. Nah, misalkan ke sini sambil digas misalkan, nah, maka nanti dia akan lowering ya, lowering, simbolnya panah ke bawah. Terus kalau yang sebelah kiri bawah ini kan panahnya ke atas nih, jadi lihat panah, maka kalau kita arahkan ke sini berarti dia lifting atau naik. Nah, yang ke pojok kanan bawah ini berarti namanya tilting in. Jadi si tilting cindernya ini akan memendek atau forknya akan condong ke dalam. Jadi ini tilting in. Sebaliknya berarti yang ke sana ini menumpahkan atau tilting out. Jadi silindernya nanti akan memanjang dari tilting silinder tersebut. Ternyata kombinasi antara lifting dan tilting juga, antara lifting, lowering, dan tilting ini, ada juga kombinasi 3 ini ya. Kalau kita perhatikan, jadi kalau diposisikan ke arah sini nih, bisa dilihat ini gambarnya. Nah, ini kalau ke arah sini, ternyata di forklift Datsun ini bisa membuat nanti forknya itu turun tapi sambil tilting in. Nih, jadi turun tapi condong ke arah dalam. Tilting in ya. Kalau yang ke atas ini, nih, dia turun juga nih, turun, tapi tilting out. Nah, turun tapi tilting out. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan ini, kita praktekkan. Turun tapi tilting out. Dan yang ke bawah ini, yang paling bawah ini, nah ini yang tengah, dia naik tapi tilting in. Jadi sambil naik, tapi nanti akan garpunya ke arah dalam. Jadi ada 7 posisi ini yang di forklift Datsun ini. Kita coba lihat dengan cara pengoperasiannya. Baik, demikian tadi penjelasan sepintas tentang komponen-komponen utama dari
fork clip dari Datsun yang ada di workshop kita ini. Berikut tadi penjelasan cara pengoperasiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.